Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Erdiansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 dengan nomor NIM 1882150-173. Dalam kesempatan presentasi kali ini saya akan menyelesaikan tugas proyek UTS untuk mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang diampu oleh dosen saya, dosen Bapak Karyadi. Untuk judul presentasinya yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Oke, lanjut saja ke materi. Pertama, apa itu SMK? Jadi apa sih arti SMK itu? SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah lembaga pendidikan tingkat menengah yang fokus pada pendidikan kejuruan dan keterampilan. SMK mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan keahlian khusus. Peran SMK dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil. Adapun pentingnya manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Yaitu manajemen berbasis sekolah memberi kebebasan dan tanggung jawab pada sekolah dalam mengelola sumber daya dan kurikulum, lalu mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran, dan memungkinkan kustomisasi program kejuruan sesuai dengan kebutuhan lokal. Adapun tujuan dan garis besar presentasi kali ini yaitu untuk menyajikan langkah-langkah praktis dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di SMK. Lalu untuk mengidentifikasi peran utama stakeholder dalam proses ini. Lalu untuk menyoroti manfaat yang akan diperoleh melalui implementasi manajemen berbasis sekolah dan mendiskusikan tentang dan cara mengatasi hambatan. Lalu untuk slide berikutnya yaitu definisi manajemen berbasis sekolah. Jadi manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan yang memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada sekolah dalam pengambilan keputusan terkait administrasi, kurikulum, dan sumber daya. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan konteks sekolah setempat. Konsep dan prinsip utama manajemen berbasis sekolah yaitu keterlibatan stakeholder, yaitu manajemen berbasis sekolah melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Lalu kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam mengordinasikan implementasi manajemen berbasis sekolah. Lalu kustomisasi pendidikan. Sekolah memiliki fleksibilitas untuk merancang program kejuruan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa serta tuntutan industri. Lalu konsep yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab atas hasil pendidikan yang dicapai dan harus mempertanggungjawabkannya kepada stakeholder. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep dan prinsip manajemen berbasis sekolah, SMK dapat mengimplementasikan pendekatan ini secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Lalu apa sih tujuan manajemen berbasis sekolah? Nah, untuk tujuan manajemen berbasis sekolah di SMK itu yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran dan kurikulum kejuruan agar sesuai dengan standar industri. Karena pada dasarnya SMK ini disiapkan untuk langsung terjun ke dunia industri. Lalu untuk selanjutnya itu yaitu pemberdayaan sekolah, yang artinya memberikan sekolah kewenangan untuk mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan, yaitu partisipasi stakeholder.
dan relevansi lokal. Oke, untuk next selanjutnya yaitu apa sih yang harus diperhatikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam ada beberapa yang harus diperhatikan dalam manajemen tujuannya, yaitu yang pertama langkah-langkah implementasi. Langkah-langkah implementasi yaitu menjelaskan langkah-langkah praktis dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah di SMK, seperti pembentukan tim manajemen berbasis sekolah, yaitu membentuk tim atau komite yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Lalu analisis kebutuhan dan rencana tindakan, artinya menganalisis kebutuhan pendidikan kejuruan di SMK dan merencanakan tindakan yang harus diambil. Kemudian penyusunan kurikulum custom, jadi mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan tuntutan industri. Selanjutnya itu keterlibatan stakeholder. Lalu pengelolaan sumber daya, jadi mengelola sumber daya sekolah termasuk anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidik dengan efisien. Dan terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Sangat penting untuk melakukan evaluasi terus-menerus untuk memastikan pencapaian tujuan dan perbaikan berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya itu memberikan contoh program, kebijakan, dan inisiatif yang mendukung manajemen berbasis sekolah di SMK. Itu contohnya yaitu program magang dengan industri lokal, kebijakan peningkatan kompetensi guru, dan inisiatif pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih manfaat implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK? Itu yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan. Artinya penerapan manajemen berbasis sekolah meningkatkan mutu pembelajaran, menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Lalu selanjutnya adalah penyesuaian dengan tuntutan industri. SMK dapat menyesuaikan kurikulum dan program kejuruan dengan perkembangan terkini di industri, sehingga lulusan lebih relevan ya. Kalau setelah lulus pergi ke industri itu udah ada bekalnya lah ya, relevan. Yang selanjutnya adalah keterlibatan aktif stakeholder. Dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas, SMK dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif. Untuk selanjutnya itu pemberdayaan sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberi sekolah kewenangan untuk mengolah sumber daya dan mengambil keputusan yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah kepuasan stakeholder. Partisipasi yang aktif dan hasil yang lebih baik mengarah pada kepuasan orang tua siswa dan industri yang bekerja sama dengan SMK. Oke, mungkin segitu saja sedikit singkat penjelasan presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ardiansyah Pratama, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.